wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Mary Putri Cahyani dengan NPM 2341138 dari kelas manajemen 23B Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membawakan materi mengenai negosiasi untuk memenuhi tugas komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Miss Berlintina Permatasari SPMM. Nah, kalian sudah tahu belum apa itu negosiasi? Nah, aku jelasin ya. Negosiasi adalah proses tawar-menawar yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lainnya. Nah, terdapat jenis-jenis negosiasi yang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada negosiasi formal, yang merupakan negosiasi yang diajukan untuk kepentingan formal. Contohnya, untuk mengajukan negosiasi penawaran jasa ataupun barang kepada lembaga pemerintah maupun lembaga pendidikan. Yang kedua, ada negosiasi informal. Mengapa disebut negosiasi informal? Nah, negosiasi informal ini merupakan jenis negosiasi yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat umum, sehingga prosesnya ada pertemuan dan berinteraksi lebih dekat. Nah, adapun ciri-ciri teks negosiasi. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, merupakan dialog, tapi terkadang juga ada nih yang berbentuk seperti proposal penawaran. Yang kedua, adanya lawan yang bisa diajak berdialog. Apabila dialog itu sendiri berarti itu bukan negosiasi ya teman-teman. Yang ketiga itu ada kegiatan ini berupa seperti komunikasi, baik secara tertulis maupun lisan, langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, munculnya proses negosiasi karena adanya perbedaan antara dua belah pihak. Yang kelima itu ada tujuan akhir dari negosiasi adalah mendapat kesepakatan. Nah, tujuan dari teks negosiasi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang ada di dalamnya, yang terkandung beberapa kesamaan seperti saling mengerti dan saling setuju. Nah, yang kedua, itu dapat menemukan suatu jalan keluar atau penyelesaian dari negosiasi yang telah dilakukan tadi. Nah, yang ketiga, pihak yang melakukan negosiasi ini sama-sama memperoleh keuntungan serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau lebih dikenal istilahnya yaitu win-win solution. Nah, apa sih kaidah kebahasaan dari teks negosiasi ini? Nah, yang pertama itu adanya kalimat atau ungkapan yang bersifat membujuk atau persuasif. Yang kedua, selalu mendengarkan argumen secara dari awal sampai akhir dan tidak menyela. Yang ketiga, kedua belah pihak meminta saling memberikan penjelasan tentang argumennya. Yang keempat, selalu menggunakan bahasa yang tidak menyakiti dan sopan. Yang kelima, setiap kesepakatan atau persetujuan antara dua belah pihak saling menguntungkan. Yang keenam, ada berisi tentang percakapan antara kedua belah pihak. Yang terakhir nih, memiliki sifat berupa memerintah atau memenuhi perintah. Nah, adapun struktur dari teks negosiasi. Yang pertama, itu ada orientasi. Nah, apa sih orientasi ini? Dimaksudkan adalah intro pengenalan ataupun salam pembuka. Yang kedua, nah setelah kita melakukan basa-basi ini ya, tahap selanjutnya adalah permintaan. Yang ketiga, pemenuhan. Nah, pemenuhan tersebut lebih fokus pada penyediaan barang ataupun jasa. Apakah pihaknya dapat memenuhi permintaan
tersebut atau tidak. Nah, selanjutnya kita melakukan penawaran. Nah, yang kelima, setelah kedua belah pihak ini melakukan penawaran tadi dan ditemukan suatu kesepakatan, itu berarti sudah masuk ke tahap persetujuan. Nah, yang keenam, apabila sudah cocok tadi dan sesuai di antara dua belah pihak, barulah kita melakukan transaksi pembelian. Nah, yang terakhir itu ada penutup. Nah, pada bagian penutup ini akan terjadi kesepakatan dengan begitu. Dengan begitu, transaksi dan juga penawaran pun akan selesai. Nah, adapun unsur-unsur yang akan ada di dalam teks negosiasi yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama itu adanya suatu kepentingan yang ingin dicapai antara kedua belah pihak. Yang kedua, adanya hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, terdapat partisipan yang dimana adanya pihak yang melakukan pengajuan penawaran dan adanya pihak yang menawar. Yang terakhir itu ada dalam pengajuan ini terdapat juga penawaran. Nah, cukup sekian materi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi banyak orang. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.